Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min adzabi yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء قال النبي عنه إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله الحديث أي كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita kesempatan. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bernapas, kesempatan untuk mengedipkan kedua mata kita dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita kena bersyukur atas nikmat tersebut. Apalagi sekarang bulan yang sangat mulia pada tahun baru Islam, maka saya ucapkan selamat tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1446. Semoga kita semua pada tahun ini semakin meningkat segalanya, terutama kebaikan, kesemangatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tahun ini mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah. Semua manusia yang berakal sehat, semuanya menginginkan kejayaan, kesuksesan, baik di dunia yang sebentar ini, apatah lagi eh, akhirat yang selama-lamanya. Maka banyak orang yang mencari kesuksesan. Di mana sebetulnya kesuksesan Allah letakkan. Maka Allah menjawab dalam Al-Quran, kesuksesan, kejayaan yang sesungguhnya di dunia adalah ketika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, ketika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya, disitulah kesuksesan yang Allah berikan. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, baik orang desa ataupun orang kota, siapapun dia ketika taat kepada Allah, apapun profesinya, pedagang kah, dokter kah, guru kah, ustadz kah, atau orang awam kah, semuanya ketika taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kata awal apa? Faqad faza fauzan azima. Sungguh dia telah menggapai kesuksesan yang sangat luar biasa. Jadi kesuksesan ketika di dunia adalah ketika kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika seorang sakit, dia masih wajib sholat. Ketika seorang sakit tangannya tak punya tangan, dia masih wajib sholat, masih wajib puasa ketika dia mampu. Tapi ketika ada satu nikmat sihat, ketika Allah cabut nikmat sihat tersebut, maka dia tak terhitung lagi. Tak wajib sholat, tak wajib beriman, tak wajib semua apapun dia tak terhitung. Apa? Nikmat tersebut adalah nikmat akal. Jadi ketika seseorang masih berakal sehat, siapapun dia, hatta orang kafir sekalipun, mereka terhitung, mereka
terkhitob dengan perintah-perintah Allah furu'iyah seperti mana sholat. Orang kafir pun mereka wajib sholat. Ketika mereka tinggalkan sholat, mereka pun masih dihukum. Walaupun ini masalah khitab, masalah furu'iyah ini ada ikhtilaf di antar ulama. Namun kita ambil kaul yang mewajibkan. Jadi orang kafir sekalipun ketika mereka tak sholat, ketika mereka tak puasa, mereka pun tetap disiksa nanti di akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan masalakakum fi sakor. Nanti malaikat bertanya kepada para penghuni neraka sakor. Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Maka penduduk neraka sakor mereka menjawab, sebab kami tak pernah mengerjakan sholat ketika di dunia. Nah, dari sini ulama berpendapat yang mewajibkan bahwa orang-orang kafir pun masih terkhitob. Maka alhamdulillah saat ini Allah berikan kita akal yang sehat, masih punya akal yang sehat, maka kita gunakan akal ini supaya apa? Supaya kita selamat baik di dunia yang sementara ini, apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Karena akal ini nikmatnya luar biasa, ibadah akal pun pahalanya luar biasa. Ya, tafakkaru sa'atan khairu min ibadati sittina aw sab'ina sanah. Berpikir sesaat tentang kekuasaan Allah, tentang keperkasaan Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya lebih baik daripada ibadah selama 60 atau 70 tahun, Masya Allah. Maka kita pikirkan bagaimana ibadah kita makbul, bagaimana ilmu kita semakin bertambah, dan semakin bertambah tentunya semakin dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya terutama di bulan yang sangat mulia ini ada amalan-amalan istimewa luar biasa. Salah satunya amalan luar biasa adalah ketika puasa Asyura. Maka alhamdulillah al-fakir saya dapat sanad musalsal uh, tentang puasa Yaumi Asyura. Namun sanad ini, musalsal ini tak bisa diriwayatkan sekarang, karena diriwayatkan tanggal 10 hari Asyura. Pertama dari jalur Mesir, dari Syekh Mamduh, kemudian dari Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Banjari, kemudian yang ketiga dari guru saya Al-Fakir di Pakistan. Apa isi hadis tersebut? Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu. Nabi mengatakan inni ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sebab puasa satu hari ketika hari ke-10 bulan Muharram, nah, ya, disebut dengan Yaumi Asyura, inni ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap kepada Allah, memohon kepada Allah untuk uh, apa? Menebus dosa, menggugurkan, mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Nah, maka kita niat berpuasa tanggal 10 Asyura. Ini sangat-sangat ditekankan sekali. Lebih dianjurkan lagi dengan tanggal 9. Lebih bagus lagi dari mulai tanggal 1, 1, 2, 3, 4. Namun ketika disuruh untuk memilih, daripada kita puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, kok tanggal 10 kita tak puasa, itu lebih baik kita tanggal 1 sampai tanggal 9 tak puasa, kemudian tanggal 10 Asyura kita berpuasa. Karena ada pahala yang sangat luar biasa, Allah akan ampuni dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Namun tentunya dosa yang diampuni adalah dosa-dosa sogoir saja. Jadi kesalahan-kesalahan yang kecil. Adapun kesalahan yang besar itu kita kena bertaubat. Ya, kena bertaubat. Ya, secara khusus. Nah, jadi ketika ada amalan-amalan apapun sholat demikian juga silaturahmi, menuntut ilmu, ketika di situ pahalanya kau dijanjikan kafaratun lidzunub. Nah, sebagai kafaroh, penghapus dosa yang dikehendaki adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar itu harus ada taubat secara khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-du'a'u qabla darsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wa ansur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما لم نعلم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Pelajaran kita pekan lalu sampai kepada bab wasailul wasail. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang babul miyah. Babul ma. Bab menjelaskan tentang air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi babul ma, bab menjelaskan tentang air. Pertama, ta'riful ma, definisi air. Air adalah huwa sa'ilun, benda yang cair. Syaffafun, syaffaf ini transparan, warnanya transparan, bening. Latifun, lembut. Yatalawwanu bilaunil ina, dan air ini berwarna sesuai dengan tempatnya, berwarna sesuai dengan wadahnya. Kalau kita ada cawan berwarna merah kemudian isi air bening, maka air terlihat merah. Kenapa? Karena tempatnya berwarna merah. Kemudian ketika kita pindahkan ke cawan yang berwarna biru, maka air pun nampak biru. Kenapa? Karena air ini berwarna sesuai dengan tempatnya. Jadi air yatalawwanu bilaunil ina, air ini akan berwarna sesuai dengan ina, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan wadahnya. Yakhluqullahur rayya, yang mana Allah ciptakan rasa segar, rasa adem, sejuk, inda tanawulihi, ketika kita mendapatkannya, ketika kita meminumnya. Ketika kita capek, haus, dahaga, ambil air, maka akan terasa sejuk, akan terasa luar biasa. Itulah air, sangat luar biasa air. Manfaatnya luar biasa. Kita untuk menjadi manfaat tak perlu kita menjadi sebagai emas, karena tak semua dapat, tak semua orang punya emas. Kita supaya manfaat untuk orang banyak, tak perlu kita jadikan diri kita seperti mana permata, seperti mana intan, berlian, dan sebagainya. Kenapa? Karena benda-benda itu sangat mahal. Tak semua orang dapat menggapainya. Cukup jadikan diri kita, jadikan masing-masing saya ini bagaimana manfaatnya seperti mana air. Nah, tak mahal didapatkan, namun sangat berharga. Semua orang berhajat terhadap air. Semua memerlukan air. Hewan pun perlu dengan air. Tumbuhan perlu dengan air. Kita semua manusia perlu juga dengan air. Bahkan kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan telah aku ciptakan kulla syai'in. Kulla syai'in di sini segala sesuatu. Segala sesuatu apapun, kecuali mungkin malaikat, tidak termasuk ke sana.
Kecuali malaikat yang Allah ciptakan, mereka tidak makan, tidak minum. Selain malaikat, kita jin, setan sekalipun, mereka ada makannya, mereka ada minumnya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Maka Allah ciptakan segala sesuatu dari air menjadi hidup. Maka kita jadikan diri kita dimanapun kita senantiasa memberikan manfaat. Memberikan manfaat baik kepada orang yang dekat ataupun orang yang jauh. Baik orang yang baik terhadap kita ataupun orang yang memusuhi kita. Kita tetap berbuat baik terhadap mereka. Aqsamul miyah min haitsu mahilluha wa asluha sab'atun. Aqsamul miyahi adapun bagian-bagian air, macam-macam air min haitsu mahilluha, ditinjau dari tempatnya wa asluha dan sumbernya. Jadi sumbernya air dan asalnya air ini ada 7. Ya, semuanya ada 7. Salasatun minas sama, ada 3 air bersumber dari langit, turun dari langit. 3 air turun dari langit. Apa saja? Wahia, yaitu air yang turun dari langit. Miyahul matori. Yang pertama adalah air hujan. Jadi hujan adalah salah satu sumber untuk datangnya air. Kemudian yang kedua wasalji. Kemudian ada air es. Yang kedua ada air es. Air es seperti di Pakistan atau di mana yang turun es, wal barodi, kemudian air salju. Air salju. Kemudian wa arba'atun minal ard, atau air embun gini ya. Wal barodi dan air embun. Air embun di pagi hari biasanya. Di pagi hari dedaunan, pohon-pohon dan sebagainya itu biasanya lembab, biasanya itu boleh digunakan untuk bersuci. Wa arba'atun minal ard. Kemudian ada 4 air yang memancar keluar dari tanah atau keluar dari bumi. Wahia apa saja? Pertama, miyahul bahri. Yang pertama adalah air laut. Air laut karena adanya di atas tanah, di atas permukaan bumi. Wal bi'ri. Kemudian yang kedua ada air sumur. Ada air sumur. Kita kena gali dulu sumur biasa atau sumur bor. Kemudian wan nahri. Selanjutnya ada air sungai. Air sungai ini pun sama, boleh digunakan untuk bersuci. Wal aini. Kemudian ada mata air. Ada mata air. Alhamdulillah untuk pondok pun sekian lama kita tak dapat air, cari ke sana kemari. Alhamdulillah Allah berikan satu mata air sampai sekarang ngalir tanpa disedot dengan mesin, tanpa disedot dengan apapun. Allah alirkan 24 jam dan airnya jernih. Alhamdulillah, barokah doa dari semuanya. Jadi kesimpulannya, macam-macam air ditinjau dari sumbernya ini ada 7. 3 dari langit, 4 dari bumi. Nah, yang dari langit, pertama mator, hujan, air es, kemudian air embun. Kemudian yang 4 dari bumi, pertama air laut, air sumur, air sungai, dan mata air. Ini ada 7. Afdolul miyah. Adapun air yang paling afdol, ya, paling afdol, urutan yang paling utama air apa sih? Nah, supaya kita dapatkan, kita minum barokah. Apa saja? Nazamaha ba'duhum faqala, sebagian ulama menazamkan susunan air tersebut dengan nazam di sini. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanilin misra thumma baqil anhari. Adapun air yang paling afdal adalah ma'un qad naba, air yang sudah terpancar, air yang keluar baina asabi'in nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu air yang keluar dari jemari Nabi.
Jadi salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah air yang keluar dari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kau menjadi air yang terbaik? Karena Nabi adalah makhluk yang terbaik, ciptaan Allah yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, tuannya para nabi, para rasul, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penghujung, penutup para nabi dan rasul. Apapun yang menempel, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh nabi, itulah yang terbaik untuk umatnya. Maka bahasa yang terbaik adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terbaik adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tak payah malu. Kita tak usah malu ketika kita berusaha menghidupkan sunnah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita bangga tampakkan di hadapan banyak orang bahwa inilah sunnah Nabi. Inilah sunnah Nabi. Walaupun kita dapat tertawaan, ejekan dari orang, namun kita tetap berpegang teguh apa? Berpegang teguh terhadap sunnah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga air. Air yang paling afdal adalah air yang keluar dari jemari, dari jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah air yang pertama tadi air yang keluar dari jemari Rasul, yang kedua yang paling afdal urutan kedua adalah ma'u zamzamin, adalah air zam-zam. Ya alhamdulillah, air zam-zam barokah. Masya Allah, dari dulu, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang tak pernah kering. Bahkan yang minumnya bukan hanya orang Arab. Semua umat Islam yang berziarah ke sana bukan hanya dipakai minum, terkadang dipakai untuk mandi, terkadang mereka pakai cuci. Bukan hanya diminum di sana saja. Mereka pun bawa oleh-oleh bingkisan dari Mekah yang berharga adalah air zam-zam. Masya Allah. Sampai saat ini air zam-zam tak surut kering. Masya Allah. Kemudian setelah air zam-zam, urutan yang ketiga adalah fal kautsar. Nanti ada air telaga kautsar. Nah, di akhirat mudah-mudahan kita semua Allah berikan rizki berupa minum dari telaga kautsar. Nah, yang mana barang siapa minum satu tegukan dari telaga kautsar, dia tak akan pernah merasakan dahaga selamanya. Kemudian setelah itu, setelah yang ketiga, urutan selanjutnya Faniri Misra adalah air sungai Nil di Mesir. Nah, air sungai Nil ini afdal. Setelah yang keempat ini Tsumma Baqil Anhar. Kemudian setelah yang empat ini sisanya semua sisa sungai-sungai selain sungai Nil di Mesir. Kemudian dari tujuh tadi, dari air hujan, air es, kemudian air embun, air laut, air sungai, air sumur, dan mata air, dari tujuh itu terbagi lagi hukumnya ini, ya, aqsamul miyah min haitsul hukmu. Sekarang kita pembagian air ditinjau dari segi hukumnya. Ya. Jadi hukum-hukum menggunakan air terbagi lagi. Nah, tak semua boleh digunakan untuk bersuci. Tak boleh semua digunakan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Al-awwalu, adapun yang pertama. Macam hukum air yang pertama adalah at-tahiru fi nafsihi. Air yang suci dalam dirinya. Jadi air tersebut suci. Dan bukan hanya suci saja, al-mutahhiru li ghairihi. Suci dan mensucikan untuk yang lainnya. Ya, jadi dia suci plus boleh digunakan untuk wudhu, plus boleh digunakan untuk mandi besar. Nah, ketika untuk menghilangkan najis, maka menjadi menghilangkan benda yang terkena najis, maka benda itu dicuci dengan air tersebut akan menjadi suci. Ketika kita ada hadas kecil, kita wudhu, maka kita akan hilang hadasnya. Wa yusamma, kemudian diberikan nama air tersebut adalah at-tahur atau al-mutlaq. Disebut dengan air tahur atau air mutlak. Nah, jadi boleh disebut dengan air mutlak. Air mutlak adalah apa?
Wa ma'nal mutlak. Adapun makna mutlak, apa itu air mutlak? Mutlakun anil qayyiril lazim. Air mutlak ini adalah air yang terbebas, air yang tidak terikat anil qayyidil lazim, daripada ikatan atau nama yang permanen. Jadi tak ada nama secara khusus. Ingdal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisam. Ini menurut orang yang tahu dengan keadaan tersebut dari siapa? Dari bangsa, dari golongan ahlil urfi, ahli bahasa dan ahlul lisan. Fala yahtaju ila taqyid, maka ayat tersebut tak perlu kita memberikan nama. Cukup kita berikan nama air saja. Tak perlu berikan nama fulan kah, nama fulan kah. Wa mitluhu, atau yang semisalnya dengan definisi yang tadi, al-muqayyadu biqaidin mungfakin. Atau semisal dengan definisi yang di atas adalah air mutlak itu apa? Al-muqayyadu biqaidin mungfakin. Air yang terikat atau mempunyai nama, namun namanya ini tidak permanen. Maksudnya tidak permanen ini berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Ya. Mengikuti tempat. Ketika air sumur, kok kenapa disebut air sumur? Karena ada di sumur. Ketika air sumur sudah diangkat, kemudian disimpan di ember, maka berubah namanya, bukan air sumur lagi, tapi air ember. Kemudian air tersebut sudah kita masukkan ke dalam cawan, maka berubah namanya menjadi air cawan. Kita masukkan ke dalam kolam, maka menjadi air kolam. Nah, ini namanya air mutlak atau mempunyai nama, tapi namanya ini tak permanen. Dia akan berubah namanya sesuai dengan tempatnya. Kama il bi'ri wa ma il bahri, seperti mana air sumur dan air laut. Wa yusamma ma'an mutlakon, maka semua ini disebut dengan air mutlak. Wa tasihut thaharatu bihi, dan sah kita gunakan untuk bersuci menggunakan air mutlak tersebut. Bikhilafil muqayyadi, berbeda dengan air yang muqayyad. Air muqayyad ini apa? Air muqayyad biqaidin lazimin. Air yang muqayyad terikat, dia mempunyai nama permanen. Ya. Namanya tak berubah-ubah, tetap satu nama. Walaupun kita pindahkan tempatnya, tetap namanya. Seperti apa? Kama ilwardi, seperti air perasan bunga mawar. Air perasan bunga mawar, ambil mawar, kemudian diperas airnya, airnya menjadi air mawar. Ketika kita simpan di gelas, di cawan, tetap namanya menjadi air mawar, tetap. Kita pindahkan ke plastik, tetap air mawar. Kita pindahkan ke suatu tempat apapun, namanya tetap air mawar. Ini maksudnya daripada istilah nama permanen. Wal kohwati, contoh yang kedua seperti air kopi. Ya, kita buat kopi, ada air panas, masukin kopi. Ya. Setelah air tersebut berubah warna, maka nama tersebut air itu adalah air kopi. Di gelas namanya air kopi. Kita pindahkan ke wadah, ke piring, tetap air kopi. Kita pindahkan ke ember, tetap air kopi. Nah, ini namanya permanen. Itu adalah nama daripada air suci, tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai nama permanen dan tidak mutlak lagi. Wal asir, demikian juga perasan anggur, air perasan anggur itu pun ketika kita peras anggur, airnya keluar, itu air perasan anggur. Walaupun tempatnya dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya tak akan berubah. Fala yusamma, maka semua ini daripada mana tadi ma'ul wardi, air mawar, wal kohwah, dan air kopi, wal asir, dan perasan anggur, la yusamma, itu semua tidak disebut ma'an mutlakon, tidak disebut air mutlak lagi, wala tasihut toharatu bihi, dan tidak sah toharoh menggunakan air tersebut. Jadi yang pertama adalah air mutlak. Kemudian air mutlak terbagi lagi. Air yang mutlak ini terbagi. Kita gunakan untuk bersuci, ada yang makruh, ada yang tidak makruh. Ya. Apa saja pembagiannya? Aqsamul ma'il mutlaki, pembagian air mutlak.
min haitsul karohatu, ditinjau dari segi kemakruhannya. Jadi digunakan makruh atau tidak makruh. Yang qasimu ila qismain, ini terbagi menjadi dua. Jadi air mutlak tadi, air yang tidak punya nama, secara permanen dia akan berubah namanya sesuai dengan tempatnya. Nah, itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian air mutlak yang tadi kita bahas, itu hukum menggunakannya ada dua. Pertama, ada yang makruh. Nah, goiru makruhin isti'maluhu. Goiru makruh isti'maluhu. Yang pertama, tidak makruh menggunakannya. Oke, yang ini goiru makruhin isti'maluhu. Untuk contoh-contohnya nanti banyak sekali. Tinggal kita bahas yang makruh apa saja. Selain yang makruh berarti semuanya tak makruh. Bahas yang kedua. Yang kedua, makruhun istimaluhu. Yang kedua, air mutlak makruh digunakan. Makruh. Ya. Nah, jadi makruh digunakan. Wa huwa arba'atun. Dan ini ada 4. Air yang makruh digunakan ada 4 semuanya. Yang pertama apa? Al-ma'ul musammasu. Yang pertama adalah air yang terkena panas dengan sebab apa? Dengan sebab sinar mentari. Dengan sebab sorotan mentari. Dengan sebab cahaya mentari. Kenapa makruh? Kapan makruh itu? Li khaufil barosi. Ketika takut menggunakan air tersebut, nanti kulit kita setelah gunakan itu kena penyakit baros. Apa? Belang. Nanti air musammas di bawah kita akan bahas panjang lebar. Jadi dengan air musammas, air panas, panasnya ini dengan sebab cahaya matahari terkena sinar matahari, maka air tersebut disebut dengan air musammas. Dan ini makruh digunakan kapan? Ketika kita khawatir terhadap kulit kita, terhadap anggota wudhu kita yang dibasuh dengan air tersebut akan terkena penyakit baros atau belang-belang. Kalau kita mah panu, kurap panu ya, apa belang-belang gitu. Kemudian yang kedua, air makruh apa lagi? Yang kedua adalah air syadidul hararati. Yang kedua, air yang terlalu panas. Nah, air yang terlalu panas, kita baru mendidih. Nah, kalau mendidih sampai melukai haram. Ini tak sampai melukai, hanya saja mencegah kita untuk sempurna, untuk menyempurnakan wudhu itu susah. Kenapa? Karena panas ketika kita sentuh air, panas Masya Allah. Nah, tapi tak sampai melukai. Kalau sampai melukai ya haram jelas. Ini panasnya tak sampai melukai, hanya mencegah untuk isbag, untuk menyempurnakan. Biasanya wudhu sempurna sampai itolatul gurroh malah. Malah sampai dilebihkan dari batas sikut. Ini karena panas sekali, harusnya 3 kali, bukan harus. Emang sunnahnya 3 kali, afdalnya 3 kali. Karena airnya panas, jadi airnya ala kadarnya, sedikit. Nah, kemudian isbag pun tidak sampai. Nah, maka makruh menggunakan air yang terlalu panas sehingga kita susah untuk menyempurnakan wudhu. Kemudian yang ketiga, syadidul burudah. Air terlalu dingin. Air yang amat terlalu dingin pun makruh untuk digunakan. Kenapa? Karena apalagi airnya dingin seperti apa? Seperti di dalam peti sejuk di kulkas. Itu amat dingin. Nah, kita wudhu dengan air tersebut akan sulit untuk menyempurnakan wudhu. Kenapa? Liman ihil isbago aidon. Karena dengan menggunakan air terlalu dingin juga ini akan susah untuk menyempurnakan wudhu. Kemudian terakhir yang keempat, wa miyahu kulli ardin magdubin 'alaiha. Kemudian semua air magdubin atau magsubin ya. Ala swab magsub ini. Magdub. Kalau magdubin 'alaiha di bawah definisinya. Magdub atau magsub. Nanti kita cari di kitab aslinya. Mungkin salah cetak. Maksub kalau maksub tanpa ada titik di sini, artinya adalah air
di tanah gosok atau tanah orang lain tanpa izin. Ya, maksud. Nah, maksud. Contoh eh, gosok yang sering terjadi ketika apa kita izin dalam sebuah tempat, kita tinggal di sebuah tempat tanpa izin, itu gosok. Kita pakai barang orang lain tanpa izin, tapi dibalikin lagi, namanya itu gosok. Kalau tak dibalikin, namanya mencuri. Dan la'ala swab termasuk gosok juga bagi saudara-saudara yang tinggal di Malaysia, kah, saudara-saudara saya yang di Indonesia, tinggal di Malaysia tanpa visa di sana, itu mungkin statusnya fi ardin magsub. Itu di negara gosok. Kenapa? Karena tak punya izin untuk tinggal di sana, sementara dia sembunyi-sembunyi. Itu gosok. Gosok negara. Jadi, kalau magdubin alaiha, di tanah atau di negara yang dibenci, seperti negara-negara atau kaum-kaum yang dulu Allah hancurkan. Allah hancurkan, maka menggunakan air tempat tersebut yang sudah Allah laknat di tempat tersebut, kita makruh untuk menggunakan air tersebut. Kemudian selanjutnya, di empat macam air ini, yang air mutlak ini, yang empat ini makruh untuk digunakan. Kemudian wasyurutu karohiyatil ma'il musammas. Tadi yang paling atas itu ada air musammas. Air musammas adalah air yang terkena panas, air yang menjadi panas dengan sebab sinar matahari. Makruh digunakan dengan 9 syarat. Tis'atu syurutin. Jadi ketika 9 syarat ini terpenuhi, hukum menggunakan air tersebut makruh. Fa'idah tala syartun minha, namun ketika hilang salah satu syarat minha dari 9 syarat ini, zalatil karohah, maka kemakruhan untuk menggunakan air musammas tidak makruh lagi, tapi boleh. Wahia majmu'atun fi qauli ba'dihim, dan 9 syarat ini semuanya terkumpul di dalam qauli ba'dihim, ucapan sebagian ulama mereka yang mengumpulkan 9 syarat tersebut dalam nadhar. Apa? Qad karrahu musammasan ta'athara. Ulama telah memberikan hukum makruh air musammas, air yang terjemur, terkena sinar matahari, ta'athara. Nah, dengan sebab sinar matahari panasnya itu. Jadi pertama, nanti di bawah itu. Halata ta'thirin. Kemudian lihayyin kurriro. Makruh itu digunakan untuk orang hidup. Berarti kalau untuk orang yang meninggal tak makruh. Kemudian selanjutnya infi inain. Syarat selanjutnya infi inain muntobain. Jika air tersebut berada di tempat yang terbuat dari tembaga. Tembaga besi kah, atau misalkan seng. Lanak diin, bukan dari naked. Apa? Nakdun itu emas dan perak. Biwakti harin, la biwakti barodin. Menggunakannya tersebut ketika di musim panas, bukan di musim dingin. Bibadanin, dan makruh itu digunakan untuk badan, bukan untuk pakaian. Kemudian bibaladil harri. Kemudian makruh itu kapan? Ketika berada di negara yang musimnya itu panas sekali, seperti di Arab, di mana, di Hadramaut, di Pakistan. Sampai tahun 2015 di Pakistan itu ada badai panas, berapa ribu orang meninggal saking panasnya. Walam yakun muayyanan. Kemudian walam yakun muayyanan ini belum, air tersebut belum dia tertentu. Maksudnya apa? Ada air yang lain lagi.
Kalau tak ada air lain, tak ada air lain lagi untuk bersuci, hanya air itu saja ya tidak makruh. Walam yakhsal alam. Kemudian yang terakhir, tidak sampai, tidak ditakutkan, tidak ada dhon dalam pikiran kita bahwa menggunakan air tersebut akan bahaya terhadap diri kita. Misalkan karena luka, nanti menggunakan air tersebut malah tambah luka, tambah parah, membusuk dan sebagainya. Wahia nathoron, secara rincinya apa? Yang 9 tadi secara nazom, kemudian sekarang secara rinci yang ini. Pertama apa? Ayyata'atsaro biharorati syamsi. Pertama, makruh itu ketika panasnya emang terkena sinar matahari. Jadi panasnya ini dengan sebab mentari, dengan matahari. Kemudian syarat yang kedua, ayyusta'mala halata ta'atsurihi bil haroroh wa huwa sakhin. Digunakannya itu ketika masih panas. Ketika masih panas, matahari ada wadah, matahari menyinari, kemudian ini masih panas. Nah, digunakan ketika panas itu makruh ketika itu. Ai wa huwa sakhin. Maksudnya ketika anget, ketika panas sebab matahari, nah, itu makruh. Adapun kalau sudah dingin kembali, ada air terkena sinar matahari, panas, kemudian matahari sudah eh, sudah terbenam, sudah tak ada matahari, sudah tak ada mentari, otomatis air yang terkena sinar tadi mendingin lagi. Maka kita gunakan untuk kita ini hilang kemakruhannya. Kenapa? Karena makruh itu kapan? Ketika kita menggunakannya dalam keadaan panas. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, air musammas bisa makruh kapan? Ayyasta'milahul hayy. Ketika digunakan untuk orang hidup. Untuk orang hidup di sini ada ada nomor 2 kita. Nah, lihat nomor 2. Fala yukrahu isti'maluh, maka tidak makruh menggunakan air musammas fi haqqil mayyiti, itu menurut bukan menurut, untuk orang yang sudah meninggal dunia, untuk jenazah. Ada jenazah meninggal dunia, kemudian ada air dingin pun ada, air musammas pun ada. Gunakan air musammas saja. Nah, sayang karena air yang ini misalkan untuk orang yang hidup, ini tak makruh untuk menggunakan air musammas ketika kita memandikan jenazah. Ini menurut siapa? Indabni Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, tapi menurut satu imam lagi, wala farqa bainal hayyi wal mayyiti inda romli fayukrahu isti'maluhu lahuma. Namun menurut Imam Romli, menggunakan air musammas baik untuk orang yang hidup ataupun untuk orang yang meninggal dunia itu tetap saja makruh, sama-sama keduanya makruh. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam. Ya, Allah telah memuliakan bani Adam, hayyan wa mayyitan. Nah, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Kemudian yang keempat, ayyakuna fi ina'in muntoba'in kal hadid wan nuhas war rosos. Yang keempat ini hendaknya wadah atau tempat yang menampung air tersebut, air yang tercetak terbuat dari tembaga seperti besi, tembaga atau timah dan sebagainya. Illa dzahab wal fiddah, kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian syarat yang kelima, ayyakuna fi waqtin harin. Hendaknya menggunakan air tersebut ketika musim panas. Karena biasanya walaupun di daerah musim panas, ketika datang musim dingin mah tak terlalu begitu panas. Seperti di Pakistan, itu di Pakistan kalau musim panas, Masya Allah, panasnya luar biasa. Sampai jarang sekali lihat pepohonan yang hijau, jarang sekali. Tapi ketika datang musim dingin, dinginnya luar biasa. Sampai di Islamabad, di perbatasan di Kashmir, perbatasan ke Cina itu ada salju. Nah, saking dinginnya sampai nol, minus sampai minus. Sampai ketika kita belajar, tengah-tengah belajar karena dingin, udah pakai jaket, pakai tupluk, pakai sarung tangan, sarung kaos kaki dan sebagainya. Tiba-tiba ketika tengah-tengah belajar, darah keluar dari hidung, saking dinginnya. Nah, kemudian di sana dinginnya itu bukan seperti di kita. Kalau di kita dinginnya enak. Nah, dinginnya itu dingin lembab, basah. Tapi kalau di Pakistan dinginnya itu dingin kering. Kita setelah ambil air wudhu di luar, biasanya air wudhu,
itu enaknya langsung ditutup dengan handuk. Kulit kita ditutup dengan handuk atau langsung dipakai minyak zaitun kah atau hand body kah dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau tak seperti itu kulit kita belah-belahin saking dinginnya. Jadi menggunakan air musyammas tersebut ketika musim panas. Karena musim dingin mentari itu tak panas. Ya, ketika musim dingin itu di siang hari matahari udah ada, kita berjemur pun tetap dingin. Kemudian yang keenam, ayusta'mala fil badani. Air musyammas tersebut makruh digunakan ketika untuk badan kita. Untuk muka kah? Ya Allah Karim. Lupa pula. Oh, sudah direkam. Digunakan untuk anggota kita, untuk muka, tangan, semua anggota yang masih menempel. Nah, la fi thawbi. Tapi untuk cuci kita cuci pakai mesin. Nah, pakai mesin cuci baju, bilas baju pakai dobi. Dobi menggunakan air musyammas tak makruh. Kenapa? Karena baju itu bukan anggota tubuh. Jadi makruh itu ketika digunakan untuk badan kita. Kemudian syarat yang ketujuh, ayyakuna fi kutrin harin. Hendaknya di negeri yang emang negeri tersebut kalau panas panas betul, seperti manakal Hijaz wa Hadramaut, seperti di Hijaz, di Hadramaut, di Pakistan di sana. Itu kalau panas kemudian ada air satu piring di atas seng, itu boleh mendidih itu air. Masya Allah. Kemudian yang kedelapan syaratnya alla yata'ayyana bi an wujida ghairuhu. Ketika makruh itu kapan? Ketika masih ada air yang lain. Di sini ada air musyammas, sementara ada satu ember lagi, satu wadah lagi, air tak musyammas. Kita gunakan yang ini makruh. Tapi kalau tak ada air lagi, air yang lain lagi, kita pakai air tersebut tak makruh. Kenapa? Karena hanya air itu saja yang ada. Kemudian kesembilan, Allah yakhshal alam. Syarat yang kesembilan adalah ketika tidak khawatir timbul sakit, timbul penyakit. Fa'in khosyal alam haruma alaihi toharoh. Nah, ketika penyakit luar biasa seperti misalkan ada sakit, ada luka, kemudian terkena air, sementara air tersebut sudah terkena karat besi, maka itu ada kemungkinan nanti infeksi, ada kemungkinan kena penyakit, nanti harus dipotong, naudzubillah. Maka ketika ada dhon, ada prasangka dalam diri kita bahwa menggunakan air tersebut madorot untuk diri saya, maka menggunakan air tersebut hukumnya haram. Tapi kalau tak memadorotkan, itu hanya makruh saja. Jadi ada 9 syarat. 9 syarat ini harus terpenuhi. Berarti kalau tidak terpenuhi syarat-syarat yang 9 ini tidak makruh. Seperti kita main ke ladang, ke sawah, kemudian air yang di tanah itu terkena sinar matahari menjadi hangat. Kita gunakan untuk wudhu, makruh atau tidak? Tidak makruh. Kenapa? Karena tanah itu bukan terbuat dari besi. Yang makruh itu ketika terbuat dari besi wadahnya. Itu 9 syarat tadi. Insya Allah untuk kesimpulannya nanti ringkasan biasa saya share dengan Ustadz Duna, Ustadz Azhari. Kemudian ilatnya. Ilatnya makruh. Kenapa sih? Ya. Kenapa ilat makruh? Anna ina alma il musyammas. Ilatnya kok kenapa makruh menggunakan air tersebut? Bahwa sesungguhnya air yang terjemur atau air musyammas takhruju minhu, keluar darinya zuhumatun. Nah, keluar dari wadah itu karat, karat besi, karat wadah tersebut turithul barosa, yang akan menyebabkan apa? Menyebabkan, ya silakan yang ada hajat boleh menyebabkan penyakit belang. Wakhtarul Imam An-Nawawi, namun menurut Imam Nawawi ini ada malkarohah. Qaul mukhtarnya Imam Nawawi, pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi adalah menggunakan air musyammas bagi kita, bagi orang hidup, bagi tubuh itu tak ada makruh sama sekali. Jadi menurut beliau ini menentang tidak makruh.
Nah, kenapa lidhofi ma warada fi dzalik? Kenapa? Karena dasar dalil yang mendasari hukum makruh menggunakan air musammas itu sangat lemah. Seperti ada nomor dua nih, ada nomor dua. Kita lihat ke bawah. Wastuhiro, nah, dimasyhurkan, kaul masyhur anil Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Syafi'i hadhil makulah, apa ucapan ini, ungkapan ini. Kata Imam Syafi'i apa? La akrahul ma'al musammasa, aku tidak mengatakan makruh, tidak mengeluarkan fatwa makruh air musammas illa min jihati tibbi. Hanya saja saya ikut apa pendapat dokter. Jadi kata dokter, ketika menggunakan air tersebut akan menyebabkan perkara belang, itulah yang menyebabkan makruh. Tak ada dalil secara khusus bahwa menggunakan air musammas itu hukumnya makruh. Kama qala sahibu Sofati Zubad wa ikhtira fi musammasin la yukrah. Qaul mukhtarnya Imam Nawawi, dalam air musammas la yukrah, tidak makruh untuk digunakan. Jadi ini adalah air hukum, air yang pertama. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Yang pertama ini suci dalam dirinya plus dia boleh mensucikan bagi perkara yang lain. Nah, bagi perkara yang lain. Kemudian yang kedua, insya Allah kita pembahasan 4 menit lagi. Setelah itu tanya jawab. Nah, tanya jawab 5 menit kurang lebih. Nanti ringkasan akan kita share. Nah, supaya tidak mepet dengan waktu maghrib. Air yang kedua, at-tahiru fi nafsihi. Air yang suci dalam dirinya, goirul mutahhiri li goirihi, tapi tidak bisa mensucikan. Mati lampu, masya Allah. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Wa minhu, di antaranya ada dua sebetulnya, ada dua. Pertama apa? Al musta'malu, air musta'mal. Ya. Yang pertama itu air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Makna musta'mali, air yang sudah dipakai itu apa? Nah, makna musta'mali yang dikehendaki di sini, air musta'mal di sini apa? Mastu'mila fi fardit toharoti. Air yang digunakan untuk kefarduan toharoh. Nah, jadi toharoh yang fardunya saja. Contoh kita misalkan wudhu. Kita wudhu, mana air yang mustamal? Air yang mustamal adalah air yang basuhan pertama. Nah, kita basuh muka pertama, itulah yang mustamal. Yang sudah jatuh ke bawah, itu yang mustamal. Jadi, mastukmila fi fardit toharoh. Jadi syaratnya nih, syarat air mustamal ada 4. Jadi air ketika memenuhi 4 syarat ini disebut mustamal. Kalau tidak memenuhi syarat 4 ini, maka air tersebut bukan air mustamal. Pertama apa? Ayyakuna qolilan. Air yang dipakainya itu hendaknya sedikit. Air sedikit itu apa? Aidunal kullatain. Air yang kurang dari 2 kullah. Air yang kurang dari 2 kullah. Kemudian yang kedua, ayyusta'mala fi ma la budda minhu. Ayyusta'mala fi ma la budda minhu. Nah, digunakan untuk membasuh yang mesti dibasuh. Apa maksudnya? Yang fardu gitu, yang fardu. Jadi yang pertama, ay fi fardit toharoh. Seperti raf'il hadath au izalatin najas. Jadi kalau dalam masalah wudu, basuhan pertama ambil air, ceduk. Nah, nawaitul wudu'a dalam hati. Setelah itu langsung basuh. Nah, ini air basuhan pertama inilah yang mustamal. Adapun basuhan yang kedua, karena basuhan kedua itu nggak mesti, tak wajib kita kerjakan, hanya sunnah saja. Maka air basuhan yang kedua, tadi yang pertama udah, air yang jatuhnya itu mustamal. Basuhan yang kedua ini tidak mustamal. Kenapa? Karena basuhan yang kedua ini bukan fardu, bukan untuk menghilangkan hadas. Kemudian yang ketiga syaratnya, syarat mustamal yang ketiga adalah yang fasila anil udwi. Syaratnya air yang dipakai itu yang basuhan pertama sudah terpisah, jatuh dari anggota yang sedang dibasuh. Famada mutaraddidan, maka air selama kita gosok-gosok di muka, ketika kita basuh muka, gosok-gosok airnya, maka ini selama nempel di sini ini tidak mustakmal. Fala yusamma mustakmalan. Ini yang masih menempel di muka ketika kita basuh muka,
Ini tidak mustakmal. Yang mustakmal yang mana? Yang sudah jatuh ke bawah. Kemudian yang keempat, alayan wiyal iktirof. Nah, mustamal ini kapan? Ketika kita tidak niat untuk menjadikan tangan kita sebagai gayung. Ya, sebagai gayung. Ada satu ember. Faida nawal iktirof lam yakunil ma'ul baqi mustamalan. Ya. Kalau kita niat iktirof, kita niat niat apa? Niat basuh tangan ini dengan untuk apa? Mengambil air dengan tangan ini niat iktirof, menceduk air, menjadikan tangan kita sebagai gayung, sebagai alat untuk mengambil air, maka air sisanya itu tidak mustakmal. Namun ada terakhir kita bahas nih, niatul iktirof. Kapan sih kita niat menciduk air itu kapan waktunya? Kapan waktunya, kapan kita mulai, dan kapan niat itu berlaku? Yaitu hiya ayyan wiyal mutawaddi'u. Hendaknya orang yang berwudu, pertama dalam masalah wudu. Kalau orang itu orang yang berwudu, maka niat iktirafnya kapan? Niat iktirafnya ba'da ghuslil wajhi qabla ayyudkhila yadayhi fil ina'i liyagsilahuma kharijahu. Jadi niat bagi orang yang berwudu, niatnya itu kapan? Niat iktiraf atau niat menjadikan tangan ini sebagai cidukan kapan? Ketika sudah membasuh muka. Jadi tugas muka sudah selesai, sudah sempurna, kita mau basuh tangan, disitulah niat. Ya Allah, saya niat jadikan tangan ini untuk iktiraf. Ambil lagi. Kenapa niat pada saat itu? Karena ketika yang pertama, kan belum saatnya membasuh kedua tangan. Nah, ambil yang pertama. Kenapa yang pertama kok tak perlu niat untuk iktiraf? Karena yang pertama itu kapan? Tangan ini kan belum saatnya untuk dibasuh. Kita masih membasuh muka. Setelah muka selesai, otomatis kita selanjutnya membasuh kedua tangan. Kalau kita tak niat ketika itu untuk menjadikan iktiraf, kemudian kita celupkan air kita ke air yang ada di ember, air yang kurang dari 2 kula, maka air yang ada di ember itu semuanya musta'mal. Maka ketika itu harus niat iktiraf. Jadi bagi orang yang berwudu, niat iktirafnya itu sebelum membasuh tangan. Nah, sebelum membasuh, setelah basuh muka, sebelum membasuh tangan, di situ niatnya. Bagi orang yang mandi gimana? Orang yang mandi niat iktirafnya pakai tangan misalkan. Nah, niat iktirafnya setelah niat mandi besar, nawaitul ghusla li raf'il janabati atau li raf'il hadatsil akbari fardholillahi taala. Setelah niat dan sebelum kita memasukkan air atau mengambil air untuk membasuh anggota tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru air mutagoyyar atau air suci, tapi tidak bisa mensucikan baru satu. Masih ada satu sisa lagi. Ini lebih panjang lebar lagi, yaitu air yang tercampur dengan benda suci seperti tercampur dengan teh, tercampur dengan kopi. Apa saja sih campuran apa saja yang menyebabkan air tersebut menjadi tidak mutlak lagi? Macam mana kalau air dalam satu kolam nanti berubah dengan lumut atau berubah dengan daun yang terjatuh ke situ atau dengan berubah dengan kayu atau misalkan ada satu ember, kita boleh nggak menggunakan air sungai sementara sungai tersebut keruh karena warna tanah. Kita ambil satu ember air sungai, kemudian ada satu ember air jernih. Kita wudhu dengan air sungai itu sah, kemudian menggunakan air bersih yang jernih juga sah. Tapi ketika dua ember itu digabungkan menjadi satu ember, maka menjadi tidak sah. Ini panjang lebar pembahasannya. Nampaknya pembahasan sampai di sini dulu. Mungkin boleh ada yang ditanyakan. Sampai di sini silahkan ditanyakan. Cukup mungkin? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada satu perkataan Ustaz gunakan alat. Apa mana alat itu Ustaz? Apa? Tadi ada perkataan alat. Apa mana alat dalam bahasa Melayu? Alat. Ain Alat. lam tamabuta alat. Ain lam tamabuta alat tadi. Alat. Oh itu. Bukan. Dalam situ. Apa mana bahasa Melayu? Alat itu mungkin saya salah mengucapkan. Alat itu bahasa Indonesia. Nah, alat itu seperti wadah-wadah,
Nah, itu alat untuk mandi ya sabun. Tadi dalam teks Ustaz. Dalam teks tadi ada perkataan alat. Ilat Ustaz sebut tak? Illat Ilat atau ya. alat? Ilat, Illat. ilat. Oh, Ilat. ilat. Ilat Illat. maksudnya. Ilat itu penyebab. Ilat itu penyebab. Ilat itu penyebab. Bahasa kitanya, ilatnya itu penyebab. Seperti kenapa kita tak boleh menggunakan air musammas. Kapan air musammas jadi haram? Ilatnya apa? Nah, ilat itu sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya ketika kita khawatir menggunakan air tersebut akan madarat, akan menyakiti kita. Jadi ilat di sini maksudnya penyebab. Ya, ya, penyebab sebuah perkara. Terima Nah, kasih. baik, jazakumullah khair. Ada yang tanyakan lagi? Kemudian yang terakhir, mumpung Afwan, sekarang. Afwan Ustaz. Oh, Afwan boleh, Ustaz. boleh. Ustaz, Ya. yang paling relevan sekali bagi kita itu air pipe kalau terlampau panasnya air pipe. Uh-uh. Kadang kita pergi ke masjid, air pipe dia di luar. Kalau buka aja memang dia punya panas luar biasa kadang. Jadi dia dikira makruh tak? Ustaz? Kalau panas, kalau syadidul haroroh tadi disebutkan, syadidul haroroh di sini batasannya kapan? Ketika mencegah diri kita untuk menyempurnakan air wudhu, untuk menyempurnakan wudhu. Misalkan ada air pipe eh, terlanjur panas, panas betul, sehingga kita menyentuhnya pun, masya Allah gitu, tapi tak sampai melukai. Beda dengan air mendidih, kita masak, mendidih, kita wudhu pakai air itu, yang melepuh semua kulit nanti, akan melukai badan kita, akan melukai. Kalau sampai melukai badan kita, ya haram jelas. Haram. Nah, haram. Ini tak sampai ilatnya apa? Tak sampai melukai. Ilatnya hanya dengan sebab apa? Kita akan sulit merasa payah untuk menyempurnakan wudhu. Ya. Jadi ketika kita mau wudhu akan merasa gimana diri kita, merasa akan sulit, maka makruh menggunakan air tersebut. Ya. Dikasih air Ustaz, dingin. nak, Baik. Ustaz nak tanya, kalau bukannya air di luar je Ustaz, dalam rumah kita sebab air tangki tu panas. Nah, Jadi di dalam rumah kita pun terlalu panas. Saya perasan tu kalau bila musim panas, terutamanya waktu asar, memang sangat panas air dia. dalam tangki Jadi itu adakah makruh kita wuduk dengan air tu Ustaz? Air air, pipe, air panas. tangki ya, air pipe. Dia daripada tangki tu pergi atas rumah panas. Betul, betul, betul. Tangki itu kan apa? Terbuat dari besi. Ya. Oh tak semestinya. Oh, tak Mungkin semestinya. daripada tak semestinya, mungkin bukan mesti, mungkin fiberglass macam tu. Tapi Ah, tetap panas. ah. Kalau terbuat Bukan dari besi. plastik, kalau terbuat dari plastik itu tak makruh, Walaupun dia panas. walaupun panas. Karena Okay. yang makruh ini sekali lagi tinggal kita cek 9 syarat tadi. Syarat pertama apa, syarat yang kedua apa. Kalau terpenuhi 9 syarat maka makruh. Kalau hilang salah satunya, 8 syarat ada. Airnya panas di musim panas, kemudian khawatir ada kena penyakit hilang, kemudian tapi wadahnya ini dari plastik maka tak makruh. Karena yang dimaksudkan ini wadahnya atau tempatnya ini dari besi. Kenapa makruh? Karena besinya itu ada karat. Biasanya besi itu suka berkarat, warnanya menjadi apa gitu. Ada karat. Perang-perang. Nah, nah, itu nanti akan mempengaruh terhadap kulit kita. Kalau tak tak ada, kalau hanya sekedar panas, kalau hanya sekedar itu tidak makruh. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Walaupun nak wuduknya susah sebab terlalu panas, kita nak buat Nah, 3 kali tu memang sangat tak sempurna ya. ya. Walaupun terasa panas, walaupun terasa ini, itu sebab 9 syarat tadi, Tak ini bukan dipenuhi. menurut saya, ini menurut Ha. musonif tadi ya. Okey Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Ada lagi? Kemudian yang terakhir sebelum ditutup, Masya Allah, mohon doa dari tuan-tuan, puan-puan, Ustaz Azhari khususnya sekarang di bulan haram, mengalu-alukan siapa nak berinfak untuk pembinaan madrasah. Alhamdulillah pelajar di sini sudah 100 orang lebih, mungkin kurang lebih 100 orang lebih. Ini dokumen-dokumen
Kemudian sekarang tengah pembebasan tanah dan pembinaan untuk ma'had perempuan. Silahkan yang nak berinfak, walaupun hanya sebagian, kekalkan sebagian rezeki kita, khususnya di bulan Muharram sekarang. Mudah-mudahan itu yang akan menjadi bekal kita selamanya di akhirat. Silahkan yang nak berhajat, boleh langsung hubungi Ustadz Azhari. Jazakumullah khair. Okey, insya-Allah Ustaz. Cukup mungkin? Insya-Allah cukup. Nanti untuk ringkasan, biasa saya share dengan Ustadz Azhari, dan video pun insya Allah saya kirim melalui lewat Ustadz Azhari. Jazakumullah khair, mudah-mudahan kita semua sehat selalu, dipanjangkan umur, barokah rizki, dimudahkan segalanya, diberikan keturunan. Amin. Semua hajat kita terkabul, kemudian kita sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal Dari alamin. saya ada benarnya datang dari Allah, ada salahnya mutlak dari kebodohan saya. Untuk menyempurnakan majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Allahumma subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Wa jazakumullah khair. Masya Allah.